Oke, pada kesempatan kali ini silakan kalian cek untuk di alamat IP-nya dulu dahulu. Misalkan harus obtain ya RGB semuanya. Nah, ini coba saya isikan setting IP server 72.40.10 server 3. Nah, kemudian subnet masknya kita samakan kemarin, samakan dengan server 255.255.255. Default gateway-nya seperti biasa, belakangnya salah satu. Terus DNS ini fokus ke IP servernya, belakangnya 2. 40 ada nomor kelas, 10 adalah absen saya, 1, 3 adalah urutannya. Tunggu sampai mendapatkan alamat IP networknya. Nah, untuk itu kita coba dulu ini di PC server ya. Kita coba jalankan dulu yang sudah saya buat. Ini Debian. Di server kita menggunakan Debian, kita sudah setting dari IP, DNS, web server, FTP, email, semuanya ya sudah setting. Kita coba login dulu menggunakan root. Bentar ya. Nah, ketika sudah login, kita coba cek dulu IP config-nya. Apakah benar IP config saya 172.40.10.2. Ini adalah alamat IP server Debian. Sedangkan di sini adalah adalah PC perantara server. Yang mana kita coba setting dengan 3. Ya. Oke. Kita coba ping dulu tes antara perangkat antara PC dengan PC VirtualBox-nya ini. Kita coba panggil servernya. Nah, ini udah berhasil ya. Nah. Oke. Kita coba cek DNS-nya, DNS lookup, kemudian masukkan alamat IP servernya sampai muncul. Coba tes lagi. Nah, berarti kalau sudah jalan gini, berarti web server sudah berjalan dengan baik dan benar. Kita coba tes lagi. Kita coba buka web browser, kita ketikkan tkj.net dan di enter. Nah, jika sudah muncul ini berarti antara PC perantara ini dengan PC Debian di VirtualBox itu sudah sambung. Nah, oke, sekarang kita coba setting di routernya. Router pertama ini ya, di router pertama. Biarkan dulu saya tancapkan ini di port 2. Nanti seharusnya adalah port 1 yang masuk ke PC. Kita coba port 2 dulu. Sebelumnya jangan lupa kita coba reset terlebih dahulu agar konfigurasi yang lama bisa terhapus terlebih dahulu. Nah, ini kita coba setting router 1. Nah, ini khusus untuk servernya ya. Jadi ingat-ingat ini servernya. Ini adalah PC server yang digunakan. Kita coba set terlebih dahulu, sistem reset dan Y, tunggu sampai proses resetnya berhasil. Nah, kita coba buka lagi, refresh, jadi sampai muncul MAC address, IP dan identitas. Kita coba lagi. Nah, kita muncul ini. Klik MAC address, kita coba connect. Ya, ketika muncul ini kita klik remove configuration. Kita tunggu dulu lagi, kita cek interface-nya. Kalau masih ada disk lokal kita close dulu ya, sampai benar-benar dia bersih. Nah, ini kalau bersih gini, artinya 0 semuanya, tidak ada alamat IP yang disetting. Oke, nah ini sudah benar ya. Ether 1, Ether 2. Nah, ini R ini berarti R ini adalah port Ether 2 itu adalah portnya aktif. Atau kita tancapkan LAN kabelannya di PC ke port nomor 2. Ini sedang berjalan. Kalau nggak ada R-nya berarti ya kosong, tidak ada jalan, tidak ada aktivitas. Nah, nanti kita di sini ya. Ini adalah yang kita tancapkan di server ini. Masuk port 1. Cek kasih nama server. Oke. Kemudian di router 2 kita ganti ini ke router 2 ya. Ke router 2.
apply OK lagi. Nah, setelah kita kasih nama, masuk lagi ke pengaturan IP, kemudian pilih addresses ya. Kita coba tambahkan alamat IP-nya. Di sini saya menggunakan 172. Kelas yang 40 adalah nomor kelas saya, kelas 10 absen saya, dan ini 1 adalah gateway-nya. 124 network-nya sama di atas, hanya belakangnya adalah angka 0. Pilih server. Nah, ini ya, server dulu. Nah, ini setelahkan 172 40. Ntar ya, 172 ini adalah IP kelasnya, kelas B ya. Untuk 40 ini adalah urutan kelas saya. Misalkan kalian kelas 12 3J1 berarti ya 10, 3J2 20, 3J3 30. Ini saya pakai yang 40. 10 ini adalah nomor absen saya. 1 gateway, 2 adalah ke server, dan seterusnya. Nah, 2 untuk cari pattern ya. Jadi IP alamat 2 itu adalah terpatternkan menjadi server. Kita tambahkan lagi alamat address yang kedua, 10 bentar, ini saya coba ganti ya. 10 40 10 kemudian 1/24. Jadi alamat IP router gateway port 1 itu adalah alamat IP-nya adalah 10 40 10 1. Ini kita kasih ke router 2, apply OK. Nah, coba saya kasih keterangan di sini. Ini adalah IP router 1 ya. Nanti kalau router 2 berarti 10 40 10.2 itu adalah IP router 2. Jadi default gateway-nya dia nanti pakai yang 2, router 2. Ya, kemudian kita masuk IP DHCP server. Ini kita kasih DHCP server agar sama, maksudnya ketika kita tetapkan di port 1, otomatis yang PC perantara tadi itu mendapatkan alamat IP yang sama, satu segmen dengan yang servernya ya. Nah, saya isikan IP yang sudah kita buat di VirtualBox tadi menggunakan Debian. Next sampai successful ya. Oke. Terus kemudian pilih IP firewall ya. Kemudian pilih tab NAT ya, jangan keliru ya, NAT ya, jangan filter terus tapi NAT. Kemudian generalnya kita pilih srcnet, source addressnya, sumbernya dari mana. Nah, ini masukkan 172 40 10.0 network ya. Kemudian pilih server, actionnya pilih masquerade. Nah, klik apply, oke. Setelah itu masuk ke roots. Nah, ini adalah proses routing ya, dimana kita menggunakan routing secara dinamis. Jadi pakai yang di sini new roots general, kita masukkan alamat IP kliennya ya, networknya ya, network kliennya. Coba 200.140.0/24. Nah, kemudian gateway-nya ini adalah IP gateway router kedua. Kalau router pertama kan 10 40 10 1. Nah, karena ini ke klien maka 10 40 10.2. Nah, ini jadi harus saling bisa komunikasi, dikenalkan dulu berapa IP yang dari klien, nanti sama yang terdua berapa IP dari server. Nah, ini adalah IP kliennya ya, 200.140.0. Nah, ini kemudian yang 10 40 10.2 adalah IP gateway router kedua. Oke. Baik, anak-anak, lanjut lagi. Sekarang pindah ke kabel ya. Pindah kabel ke port nomor 1. Dari tadi kan kita setting di port 2. Nah, kita coba lihat hasilnya. Sekarang kita coba dari port 2 kita pindahkan ke port 1. Ini di router 1 ya, masih di router 1. Nah, ini coba ya, ini yang aktif ini adalah router 2. Saya pindahkan ke port 1 ya, maka dia terputus. Kita tunggu dulu. Nah, muncul ini, pilih yes ya, kita
Kita coba cek lagi apakah sudah dapat alamat IP yang satu segmen dengan server. Nah, ini kita coba lihat lagi detail. Nah, ini ya, ini sudah berhasil ini 172.40.10.24. Kita coba cek menggunakan command prompt ya. Kita coba benarnya adalah ipconfig. Nah, berarti sudah muncul 172.40.10.254. Nah, ini IP DHCP sudah masuk ya, sudah berhasil ya. Nah, saya cek di sini berhasil. Oke, kita coba buka lagi. Oh ya, yang satu lagi ini harus posisinya di open ya, jangan sampai pakai yang statis ya. Kalau pakai statis nggak akan muncul nanti ya. Nah, settingannya harus open semuanya. Oke. Nah, ini open ya. Oke. Nah, sekarang PC perantara server ini ada dua PC di sini ya. Yang pertama adalah server kita menggunakan VirtualBox, yaitu menggunakan Debian. Yang satu lagi menggunakan Windows. Jadi perantaranya adalah Windows dari ini. Nah, ini di PC perantara dapatnya 254. Kita coba cek di server kita di VirtualBox. Kita coba cek dulu fconfig apakah benar ya 172.40.10.2. Kita coba tes koneksi antara server Debian kita dengan PC server perantara ya. Perantara. Oke, dengan PC server ini perantara ini kita bisa tahu dulu cek koneksinya ya. Kita coba ping dulu ke PC perantara 172.40 kemudian 10.254. Nah, kita tes berhasil. Dah, sekarang coba tag dari PC perantara. Kita coba ping lagi, ping 172.40.10.2. Iya, berhasil ya. Nah, berarti sudah terhubung antara PC perantara dengan PC Debian. Sekarang coba pindah ke router kedua ya. Oke ya. Oke. Baik anak-anak, kita coba setting lagi ke router 2 ini ya. Jadi sekarang ini kita masuk di PC client ya, PC client. Kita coba setting router kedua ya, PC client ini ya. Nah, ini PC client. Sekarang masuk ke router 2 nya sekarang. Kita coba konfigurasi. Jangan lupa di reset terlebih dahulu ya, agar konfigurasi yang lama bisa terhapuskan. Nah, ini ya, kita coba sistem reset lagi yang kedua. Klik yes. Kita tunggu sampai proses resetnya setelah berhasil ya. Oke, kita tunggu dulu ya, verifying ini sampai menjadi network. Nah, ketika sudah muncul, kita masuk lagi, kita konekkan lagi kembali. Ini kabelnya posisinya di port 2 ya, port 2 masuk ke PC client ya. Jadi ini belum saya hubungkan ke router 1, belum ya. Oke, kita remove dulu semuanya. Kita cek lagi interface-nya, kalau masih ada bridge-nya kita close dulu sampai benar-benar dia bersih ya. Nah ini connect lagi. Nah, ini berarti sudah bersih ini. Oke, Ether 2 berarti sekarang saya posisinya di Ether 2, port 2. Port 1-nya belum. Nanti port Ether 1 itu port 1-nya akan masuk di router 1. Di R di port ini itu menunjukkan berarti sedang jalan di port 2 ya. Port 2. Oke.
Oke, kembali lagi, mohon maaf ya ada gangguan ya. Kita masuk lagi ke header 1 tadi. Ya, kita kasih nama dari router 1 ya. Subject apply. Nanti port satunya masuk di port nomor 2-nya router 1. Oke, router 2-nya ini saya isikan sebagai klien. Oke, ya, ini R berarti sekarang saya posisi jalan di port 2 yang sebagai klien. Terus masuk ke IP address, kita tambahkan lagi di sini. Kita isikan 200.140.1 ya, /24. Nah, kemudian netbooknya 200.140.0. Interface-nya adalah sebagai klien. Oke. Jika sudah, kita masukkan klik apply, oke. Oke. Tambahkan lagi yang router 2 plus masuk ke 10. Ini mohon maaf ya, saya ada keliru nih nanti ya. Ini seharusnya adalah 10 40 10 ya. 2 ya. Ini saya keliru di sini ada. Apa ya, kita coba dulu ya. Dari keliruan kita bisa belajar ya. Seharusnya ini adalah 10 40 ya, tapi saya masukkan adalah 10 40. Nanti nggak bisa connect. Nanti kita lihat bagaimana proses kalau nggak salah IP bagaimana ya. Kalau misalkan benernya IP bagaimana. Nah, ini ya. Saya tanyakan kenapa kok 2, karena yang satu digunakan di router yang pertama, router 1. Jadi yang router 2 itu kita belakangnya adalah angka 2. Supaya apa sih? Ya supaya biar bisa terhubung. Namanya teknik routing di sini ya, bisa terhubung. Nah, kemudian dan tidak ada interferensi. Kalau misalkan IP-nya sama bagaimana Pak? Ya tidak bisa terhubung ya. Jadi nanti akan gagal terus. Ini saya coba menggunakan IP yang salah. Seharusnya saya adalah 1040, saya pakai yang 1010. Ini sengaja saya salahkan dulu. Nanti kenapa? Supaya bisa tahu letak kesalahan kita di mana. Nah, ini proses DHCP setup server ya. Jadi kita pilih klien, tinggal next saja. Nanti tunggu dulu, hati-hati. Pengisian DNS ini kita isikan alamat IP server Debian-nya ya, bukan alamat IP server PC perantara server ya, bukan ya. Kita masukkan adalah PC perantara 172.40.10.2. Ini agar PC di maaf VirtualBox-nya di server ini bisa terhubung ya. Jadi kalau nggak ada DNS-nya bagaimana? Ya nggak bisa terhubung, karena DNS itu adalah kita manggil alamat IP servernya, server Debian khususnya ini. Nah, kemudian kalau dipasangkan DNS server ini, kita juga bisa manggil FTP-nya, mailnya, web servernya, sampai kita menggunakan ke DNS-nya. Nah, ini kita coba isikan 172.40.10.2. Nah, next lagi, next, oke, selesai. Dan IP firewall ya, jangan sampai keliru, kita pilih NAT ya. Jangan Twitter rules tapi yang NAT. Kita plus lagi, tambahkan. Source-nya adalah 172.40.10.2/0/24. Portnya kita pilih yang dari tersatu. Nah, ini adalah IP supaya bisa terkoneksi ya. Kemudian actionnya pilih masquerade apply, oke. Nah, setelah itu IP masuk ke roots ya. Nah, roots plus DST ini ada destination address. Alamat tujuannya di mana ya? Destinasinya tujuannya saya kasih ke 172.40.10. Nah, ini adalah untuk ke PC servernya. Gateway-nya 10.10.40 ini mohon maaf saya salah. Seharusnya adalah 10.40.10. Saya salahkan dulu ya. Nanti apa yang terjadi ketika ada IP yang salah? Oke, root ini berfungsi untuk baca alamat IP ya, IP lawannya ya. Nah, untuk tahu apa sih routing itu, silahkan kalian googling bedanya antara routing dinamis sama routing statis. Kalau di sini saya menggunakan routing secara dinamis, bukan statis ya. Saya menggunakan alamat IP, routing dinamis. Coba ini saya gagalin ya karena alamat IP-nya salah ya. Jadi harusnya adalah 10.40.10
saya menggunakan IP yang salah, 10.10.40. Coba tes DHCP step dulu. Kita cek PC klien ini saya gunakan menggunakan IP DHCP. Ingat di sini harus posisinya Opten. Nah, untuk merefreshnya tetap di kanan disable enable. Kita cek kembali properti kanan properties di versi 4. Nah, ini harus Opten semuanya, jangan sampai ada yang menggunakan IP statis. Nah, ya sudah muncul. Kita cek menggunakan command prompt, perintahnya ipconfig. Kita cek ya, PC klien ini dapat IP 200.140.254. Jadi sudah berhasil ya, kita menggunakan DHCP nya sudah berhasil. Nah, ini sudah mendapatkan alamat IP 200.140.254. Ini adalah IP PC klien ya. Ini kita sedang di router 2. Nah, sekarang coba kita hubungkan kabel dari port yang kedua menuju ke port, port yang pertama menuju ke port kedua dari router 1. Nah, ini kita coba hubungkan yang ada di port 1 itu router 2 ke port 2 nya di router 1. Yang ada di port 1 itu router 2 ke port nomor 2 di router 1. Jangan sampai kebalik ini ya. Kalau sampai kebalik nanti nggak bisa terhubung. Nah, ini. Sekarang kita coba saya hubungkan dulu. Kita coba cek lagi. Nah, ini kita masuk ke interface, kita cek ya. Nah, ini sudah R, ini berarti sudah running, sudah jalan semuanya ya. Yang di port 1 sudah masuk, yang di port 2 kita sebagai klien. Dari PC kliennya sudah R, sudah jalan. Yang R dari router 1 sudah jalan juga. Sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita coba tes ini yang salah ya, karena tadi IP-nya seharusnya 10.40.10, saya pakai 10.10. Ini salah. Nanti bagaimana hasilnya? Kita coba ping nih ke IP utamanya ya, 10.10.41. Nah, dia akan jadi error. Nah, ini timeout ya. Kalau menjadi seperti ini treble berarti apa? Tidak satu segmen, harusnya 10.40 saya pakai yang 10.10.40. Ini nggak bisa jalan. Nah, ini ya. Jadi harus sama segmennya. Nah, ini saya coba betulkan lagi. Jadi ini 10.40, 10.2 itu di router kedua, yang 10.40.11 itu masuk ke router yang satu ya. Nah, ini. Nah, ini. Kita coba cek lagi di rootnya. Juga ada salah tadi di sini. Nah, ini seharusnya 10.40.10 saya pakai 10.10.40. Ya, coba kita apply oke. Nah, ini kalau sudah berhasil, kalau sudah benar mati dia akan terhubung ya, rekabel ya. Nah, ini kita coba cek lagi. Ping ke terlampas 10.40.11. Nah, ini hasil TTL ya. Nah, ini sudah betul. Jadi kalau sampai RTO atau apa kita cek dulu IP-nya. Jangan sampai kita salah menghitungkan alamat IP-nya. Nah, kita coba tes semuanya ya, mulai dari IP, DNS sampai web servernya. Coba tes di sini. Cek dulu. Ini di PC ini, di PC klien ya. Kita coba tes gateway-nya di router 1 10.40.11 berjalan dengan baik. Kita coba di router 2-nya. Ya, berhasil juga ya. Kita coba tes lagi di alamat IP PC yang perantara ya, PC perantaranya 254. Nah, ini berhasil juga. Kita coba cek lagi ping di PC VirtualBox Debian ya. Nah, ini sudah jalan semuanya. Nah,
Oke ya, nggak ada masalah ya, berarti ya, antara koneksi sampai sini sudah nggak ada masalah. Nah, tesnya sudah berhasil. Sekarang kita coba ini yang pakai DNS sama yang web servernya ya. Ceknya bisa pakai NSLookup, kemudian spasi alamat IP server Debian kalian ya. Nah, ini muncul ya, tkj.net. tkj.net muncul. Nah, sekarang coba kita buka web servernya. Nah, kita coba tes web servernya dulu. Buka browser, boleh pakai Google Chrome, boleh pakai Edge, terserah. tkj.net. Nah, ini kalau sudah berhasil maka muncul halaman website seperti ini. Berarti website kita sudah berhasil. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti untuk mail dan FTP kita susul di lain hari lagi. Ini sudah sama, yang penting intinya sudah berhasil ya. Antara koneksi PC klien dengan PC server sudah berhasil, tidak ada kendala. Tinggal kita menggunakan mail sama FTP-nya. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.